jelas segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan selalu untuk teruskan niat karena Allah, karena Al-Quran itu hujjatun laka alaik, punya dua kemungkinan akan menjadi pembela di akhirat atau malah penuntut nanti di yaumil kiamat. Ya. Sehingga perlu teruskan niat. Baik, silakan yang bisa mereview pelajaran yang kemarin. Saya coba Ustaz. Silakan. Dari catatannya ya. Oke, silakan. Mufasir. Basmalah antara dua surah dulu. Yaitu Al-Anfal dan Halo. biografi. Okay. Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Qiraah pada masa tabi'in ya Ustaz. Okay. Lahir tahun 45 Hijriah, wafat 120 Hijriah. Langsung ke dua perawinya apa gimana Ustaz? Biar nggak terlalu panjang. Imam Ibnu Katsir yang tafsir? Beda orang Ustaz. Ini saya belum ekspor yang mufasir. Oh, enggak. Apa yang kira-kira nanti diangkat bedanya itu apa saja misalnya? Nama beda, namanya juga dua orang beda. Lahir dan meninggalnya, terus masa hidupnya beda Ustaz. Terus bidang keahlian juga kan beda. Okay. Terus jarak tahunnya berapa tahun antara Imam Ibnu Katsir? Belum eksplor Ustaz, belum eksplor. Berarti belum ngerjain soal dong? Kan bikin sakta. Mikirin sakit. Tapi segera dicari biar saya ngasih PR lagi enak ya. Nggak enak kalau PR 1 belum udah tambah lagi. Ya, ada yang membantu calling friend, boleh calling friend. Yang mana? Yang Ibnu Katsir sama Ibnu Katsir ini? Okay. Ya, halo. Saya explore yang sudah explore Mufasir Ibnu Katsir dan Mukri Ibnu Katsir, bedanya. Yang satu mufasir, yang satunya kan mukri, beda. Temennya nggak ada yang bantuin, tega bener ini. Ada yang sudah ngerjain PR, mungkin saya belum ngerjain PR. Nggak ada yang bantuin. Ustaz Bah, ada temennya nggak sih? Yang udah ngerjain PR biasanya udah ada catatan. Tidak ada satupun. Ya Allah, tega bener. Ya, mungkin nggak sempet. Kayak saya kan nggak sempet. Oh, nggak sempet. PR-nya banyak, dari yang lain juga banyak. Oke deh. PR dari yang lain. Oke deh. Oke, supaya jangan beban. Lanjut, silakan. Itu basmalah itu ya. Apa masih sejarah? Ini apa namanya qiraatnya? Nomor berapa beliau? Nomor 2 setelah Imam Nafi'. Oke, terus? Para ulama nomor 2. Oke, kenapa ditaruh oleh Ibnu Mujahid nomor 2? Halo? Saya bantu Ustaz. Oke. Jadi nomor 2 karena ke letak kota Mekah setelah Madinah. Keutamaan kota Mekah ya, karena itu diletakkan nomor 2 setelah Nafi. Oke. Lanjut. Para ulama memujinya. Oh ini. Oke. Guru-gurunya. 3 orang. Abdullah bin Al-Sa'ib Al-Makhzumi, kemudian Mujahid bin Jabar Al-Makki, kemudian Darbas. Bisa Darbas, bisa Dirbas nggih. Oke, lanjut. Sanadnya.
Rasulullah SAW, kemudian Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Mujahid, Darbas, kemudian Ibnu Katsir. Tobaqot keempat. ini baca aja nggih. Enggak apa-apa lah, lanjut. Kemudian yang sanad Ali ini sebelah kiri ya Ustaz ya. Nggih. Sanad Ali sebelah kiri nih. Ya, Ubay bin ini Ka'ab, sebenarnya Rasulullah perdebatan ya. Hmm. Ya, perdebatan, tapi Ibnu Mujahid pendapatnya lebih kuat. Oke, lanjut. Murid-muridnya Murid-murid banyak. Ya, sebagai ada berikut. yang kenal? Ismail bin Abdul Hafiz, Ismail bin Muslim, Al-Khalil bin Ahmad. Yang kemarin penemu Hamzah ya Ustaz, yang penemu harokat ya. Nggih. Kemudian muridnya kan bukan cuma ini, kayaknya ada lagi nih. Nah, Sufyan bin Uyainah itu terkenal. Udah, lanjut. Perawinya Bazi dan Imam Bazi dari Imam Kumbul. Jaraknya jauh tapi. Kalau Imam antara Imam Bazi dan Imam Kumbul antara siapa? Imam Katsir dengan dua perawinya jaraknya jauh. berapa tahun antara lahir dengan wafatnya? 50 tahunan ya. Antara wafatnya Imam Katsir dengan lahirnya. Nggih. Lahirnya 50 para tahun. perawi 10 tahunan. Ya, 50 tahun. 50 sudah tahun? melewati beberapa ini. Iya 50 tahun. 120 kan? 120 wafat, lahir Imam Al-Bazi 170. Jaraknya 50 tahun. Kan 50. Oh, nggih. Kalau Imam Kumbul 55 tahun jaraknya. Oke. Terus? Udah? Imam Kumbul langsung aja, silakan. Kalau sanad panjang. Panjang, nggak usah. Ya udah, silakan. Torik. Apa sih makna torik, Ustaz? Torik artinya jalan. Jalur periwayatan ya? Oke, jalur periwayatan. Kalau kiroat diambil dari tempat-tempat mulia, tempat-tempat tersebarnya Quran, ya, kota-kota besar peradaban Quran di masa-masa awal. Kalau rawi diambil dari setiap kiroat ada 2 perawi, ya, dicari murid yang paling utama. Terus kalau torik apa? Paket bacaan apa ya? Bacaan yang disandarkan. Paket bacaan lah. Iya, sandaran bacaan. Betul. Oke. Daripada rawi. Cuma ini Ustaz, tadi kan Mekah Madinah jadi 2 kota utama. Urutan itu ya, urutan imam tadi ya, urutan qori tadi ya, qori. Urutan apa kiroat ya? Iya. Kenapa sekarang kok lebih mengemuka Mesir dan Suriah ya? Kalau saya melihat. Saya dulu bertanya-tanya gitu loh. Kenapa Mekah Madinah tidak menjadi kiblat lagi untuk masalah kiroat? Sekarang ini Mesir dan Suriah yang ibaratnya begawan-begawan mukri-mukri terkenalnya dari sana. Ini jadinya nanya ini. Karena itu nyambung tadi loh keutamaan Mekah Madinah pada masa lalu maksudnya terkait dengan hal ini ya. Nah, kalau sekarang itu ada pergeseran itu kenapa ya? Nggak jauh dari urusan politik, Ustaz. Bukan karena banyak ulama dari Mesir dan Suriah yang memang yang sangat menguasai, sangat mumpuni. Atau bagaimana saya juga nggak paham. Karena di sana ada Azhar ya, ada Azhar di Suriah itu. Ada ini loh. Ustadz Mudawi Ma'arif itu lulusan mana saya lupa. Ahmad Kafta apa sih universitas di Suriah itu. Yang beliau lulusan dari sana, murid dari Syekh Ahmad Sukar itu loh, terkenal itu. Jadi nggak jauh dari urusan politik ya. Kenapa dulu di awal-awal itu Madinah kan ibu kota pertama Rasul Utsmani itu Madinah, kemudian Islam. Kemudian diutuslah
mushaf itu kemana? Ke Mekah gitu kan. Kenapa nggak Mekah duluan? Ya ibu kota Islam waktu itu Mekah apa Madinah, ya kan? Nah ketika Madinah jadi induk, disebarlah ke kota-kota besar. Ya setelah itu masa itu adalah masa di mana ibu kota pertama adalah Madinah, kemudian apa? Mekah yang paling dekat. Ya kemudian kalau kita lihat ya, tadi dari tingkatannya tadi. Abu Amr di mana Abu Amr? Ini Mbak Haskira Sabah ya. Abu Amr. Maksudnya gimana? Politik itu maksudnya kebijakan pemerintah. Enggak, kebijakan pemerintah. Enggak, kebijakan pemerintah. Maksudnya politik. Enggak, padahal di Mekah sudah pernah ada ini kan ahli qiraat Syekh Mahfud masih. Tapi setelah Syekh Mahfud tidak ada, bukan tidak ada. Tidak ada yang sebesar beliau di Mekah, tidak ada yang sebesar beliau di Mekah. Ini kan pertanyaannya kan kenapa ada 7 susunan yang seperti ini gitu kan? Iya, dan dihubungkan dengan perkembangan sekarang gitu. Nah, dulu itu seperti itu. Nah, terus sekarang gimana? Sekarang ini ibu kota Islam kan nggak ada. Nggak ada itu akhirnya berantakan ya, semua sistem berantakan. Hampir-hampir Al-Azhar itu dibubarin oleh Gamal Abdul Nasir, kalau bukan karena nasihat Soekarno udah habis tuh Al-Azhar. Ya. Nah kemudian yang masih mempertahankan secara kuat ya adalah Mesir ya dan juga Suriah. Ya. Bahkan Saudi sendiri ya di masa Syekh bin Baz, kalau Kiai Hasim Saqaf pernah cerita. Jadi beliau itu kan punya teman, beliau kan punya teman Syekh Amin Singkiti kan. Syekh Amin Singkiti itu beliau pernah mendatangkan seorang murid dari Afrika membaca qiraah Warsh ya. Ini cerita langsung dari Kiai Hasim Saqaf, beliau yang cerita bahwa Syekh bin Baz bingung, ini bacaan apa gitu kan? Loh itu bacaan Quran, kata Syekh Amin Singkiti. Loh ada tau Quran kayak gini? Ngobrolnya versi kitanya ya, versi. Nah kalau gitu segera bikin jamiah. Nah sejarah itulah menjadikan Kiai Hasim Saqaf, Kiai Fatoni ya pertama kali belajar ada universitas di Madinah bahas tentang ulumul Quran. Ya lagi-lagi politik kan. Nah sekarang udah mulai loh di Madinah apa di Saudi ada markas, ada jamiah yang khusus membahas qiraat secara mendalam ya, bahkan Rasul Utsman ini juga dibahas di Riyadh di mana gitu ya. Nah jadi mempengaruhi ya, pergolakan politik itu mempengaruhi beberapa kebijakan qiraat ya, termasuk kenapa Imam Hafs hari ini menyebar seluruh dunia. Terakhir Imam Hafs kan dijadikan bacaan resmi Turki Utsmani. Ya, sehingga Mekah Madinah dibacanya Hafs. Ya. Dulu sebelum Turki Utsmani banyak, termasuk di zaman siapa ini Ibnu Katsir, Al-Bazi, Kunbul, yaitu Ibnu Katsir yang menjadi bacaan ya, Imam Syafi'i itu mendapatinya bacaan Ibnu Katsir di Mekah itu. Dulu di Madinah juga Imam Nafi gitu kan. Nah setelah pergolakan politik macam-macam. Gitu nggak kurang lebih. Jadi ada unsur di mana kebijakan politik mempengaruhi dakwah Quran. Oke lanjut. Ini sana ulama alaihi udah. Sudah sana. Yang sana ulama alaihi sudah ya. Mana tadi? Ini. Yaqulu Imam Abu Bakar bin Mujahid fi kitab Sab'ah kana al-imam alladhi intahat ilahi al-qira'ah bi Makkah wa umma biha ahliha ya Ustaz. Ahluha fi akhrihi Abdullah ibnu Katsir maula Amru bin Alqamah Al-Kinani. Wa yaqulu lahu ad-Dari
Al-Kinani wa yaqulu lahu ad-Dari kana muqaddaman. Qala al-Imam Muslim sahih. Imam Muslim yang anak Ibnu Katsir huwa fil tabaqat ats-tsaniyah min at-tabi'in wa nuqila al-Imam Syafi'i qira'ata Ibnu Katsir wa asna 'alaiha wa qala apa nih qira'atun inda Abdillah. Qira'atu Abdillah bin Katsir wa 'alaiha wajadtu ahla Makkah. Di Mekah dulu tuh ya qiraatnya Ibnu Katsir gitu. Oke, lanjut. Sudah guru murid sudah, sekarang usul ya. Nah, ini sudah sanad. Mempelajari riwayat mempelajari biografi Mukri seperti ini itu pengaruhnya pada apa? Pengaruhnya pada nanti kalau di surga kita bisa nyari-nyari, oh mana sih Ibnu Katsir yang pernah kita bahas gitu. Enggak, maksudnya pada usulnya atau pada kenapa usulnya bisa seperti ini atau gimana? Oke, nanti pengaruh kenapa usulnya seperti ini ternyata dari Mekah. Mekah itu lugotnya Quraisy gitu kan. Nah, Quraisy itu senang dengan Hamzah atau tidak gitu kan. Kayak gitu. Ya. Karena nanti mushaf yang dikirimnya terkait dengan apa? Dengan wilayah. Mushaf yang disampaikan ke Mekah itu kan oleh Ibnu Sa'ib. Ya. Ibnu Sa'ib ini membawai mushaf dari Utsman bin Affan untuk wilayah Mekah. Ya. Maka penulisan mushaf itu kan disesuaikan dengan wilayah sekitar. Ya. Dengan wilayah sekitar maksudnya disesuaikan dengan dialek sekitar atau gimana? Iya, dengan bacaannya masyarakat sekitar. Dan mushaf itu tidak sama, ada yang ada perbedaan. Gitu ya. Terus gini Ustaz, berarti setiap utusan yang ke tiap wilayah itu sudah diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap dialek. Diajarinya oleh sahabat, sebagian ada yang diajari oleh Nabi SAW itu hanya Abu Darda ya. Bukannya 4 ya Ustaz? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab. Itu mengajarkan ke misalnya Ibnu Sa'ib ini kan belajarnya kepada siapa? Kepada sahabat. Coba kita lihat sanadnya tadi mana. Kepada siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Iya, kepada Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang langsung ditalaki sama Rasulullah kan. Nggih. Waktu itu Rasulullah menunjuk siapa untuk masalah ngajar Quran? 4 orang kan Ustaz, yang Ali bin Abi Thalib. Satu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, terus satu lagi Abdullah bin Mas'ud. Iya. Dan sebenarnya itu cuma satu hadis ya. Di dalam yang lain juga banyak. Ada yang lain. Ya, jadi sahabat-sahabat dekat Nabi SAW ini betul-betul bertalaki kepada Rasul SAW. Ya, dan mereka tahu betul cara mengajarkannya Nabi SAW itu menyesuaikan dengan siapa? Dengan karakter orangnya, termasuk Rasulullah SAW itu mengkader supaya murid-muridnya ini bisa meneruskan estafeta ke wilayah dakwahnya gitu. Dengan medan dakwah sendiri. Macam-macam kan. Ya, bahkan ada satu sahabat yang diajarkan satu hal, yang lain diajarkan hal yang lain. Ya, misalnya kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nangkep siapa? Iya. Abu Khuzaimah bin Hashim ya? Kok Abu Khuzaimah bin Hashim siapa? Yang beda bacanya beda terus Umar konfirmasi itu. Itu kisah terkenal gitu. Amr bin
Jadi nanti kita cari lagi ya. Nanti saya jadikan pertanyaan. Ya, nah itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu ketika mengajarkan itu memang beda. Wa kadzalika unzil, dan begitulah diturunkan. Ya, Jibril SAW ngajarinya juga beda-beda. Ini begini, ini untuk begini, untuk wilayah ini begini, ya. Cocoknya untuk orang-orang ini, gitu kan. Nabi SAW pernah dipanggil oleh orang Bani Tamim, ya. Ya Rasul, Misalnya, ya Rasulullah, ya Rasul, ya Nabiullah ya Ustaz ya. Iya. Ya Nabi Allah apa ya? Yeah. Dia pakai Hamzah. Rasulullah ketawa kan. Oh, saya Quraisy nggak suka Hamzah gitu. Misalnya kayak gitu ya. Baik. Jadi seru nggih tentang Quran ini ya, perlu digali lagi khazanah ilmiahnya, dan kitab-kitabnya sudah banyak ya. Betapa Nabi SAW itu seni di dalam mengajarkan Quran itu ada rasa sense peduli dengan wilayah ya, kewilayahan. Makanya kita belajar sanad-sanadnya ini. Ya paling nggak tahu dikit lah, walaupun kita nggak sampai mendalam ya, tahu sedikit dan ada sekilas gambaran. Lanjut setelah sekarang bedanya usul sama farus, silakan. Usul itu lebih global, apa kaidah-kaidah yang sifatnya global. Terus? Yang semuanya itu seperti itu gitu loh bacanya. Kalau farus itu kaidah khusus lebih kasuistik ya, spesifik. Iya. Kalau usul itu kaidah-kaidah yang berulang. Kalau farus kasuistik di satu kata. Itu. Ya, contohnya ini ya. Usul nanti jadinya setiap jika begini pasti nanti begini, itu usul. Ya kalau farus kata ini dibacanya begini. Ya nanti ada usul yang masuk farus, ada farus yang masuk usul, itu biasa. Oke lanjut, bab isti'adzah. Al-isti'adzah wajibah inda bidayat tilawah wa bila bi annaha sunnah muakkadah. Wajib dan sunnah muakkadah. Al-basmalah untuk riwayat Ibnu Katsir ya Ustaz ya. Kalau jumhur ulama itu sunnah. Wajib. Al-basmalah apa ini? Ya bisa setiap awal surah bismillah, kecuali baro'ah. Ya, wa amma fi wasat. Kalau di tengah wa amma fi wasat boleh bismillah, boleh ditinggalkan. La farqa fi dzalika baina baro'ah wa ghairiha. Nggih. Jadi kalau di tengah-tengah surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah itu boleh juga bismillah, boleh juga enggak. Terus kalau pengen nyambung dua surat, basmalah antara dua surat qalan wahidan ila bainal antara surat Al-Anfal dan Baro'ah falahu fiha salasah ajwah. aujuh sama waqful atau aujuh salah satu aujuh al-waqfu waqaf, as-sakat atau saktah, al-wasal wasalasah min ghairi basmalah, tanpa basmalah. Pertama wakafkan semuanya. Jadi semua surat itu semua surat itu harus disunahkan disambung dengan basmalah. Boleh nggak tanpa basmalah? Ibnu Katsir. Kalau surat antara dua surat ini boleh, antara Al-Anfal dan Baro'ah itu tanpa justru basmalah. harus tanpa basmalah gitu. Tapi kalau antara surat yang lain boleh nggak tanpa basmalah? Kalau saya pelajari harus pakai basmalah. Untuk Ibnu Katsir. Oh, kalau Ibnu Katsir nggak tahu. Ya ini qaulan wahidan ini ya, harus yubasmil, harus basmalah. Nah, qaulan wahidan. Nggih. Untuk menyambung antar surat wajib basmalah begitu. Nangkep nggak kalimat yang terakhir nih? Yang qaulan wahidan itu maksudnya apa?
baina suratain qaulan wahidan. Jadi fatwanya Imam Ibnu Katsir itu setiap menyambung 2 surat maka basmalah, pendapatnya itu basmalah saja, nggak ada tanpa basmalah, nggak ada tuh. Ya. Ataupun takbir ataupun itu nggak ada. Jadi Imam Ibnu Katsir tegas gitu, satu pendapat saja harus basmalah. Nah, terus pendapat imam yang lain ada yang nggak basmalah nggak apa-apa, sambung aja nggak apa-apa. Ada yang wakaf, ya. Untuk semua surat kecuali ini kan? Kecuali At-Taubah. Nah, kalau ada yang berpendapat bahwa menyambung 2 surat tanpa basmalah, ya, terus menyambung antara An-Nas dengan Al-Fatihah wajib basmalah enggak? Wajib. Wajib, karena bagian dari Al-Fatihah. Terus dia berpendapat basmalah itu bukan bagian Al-Fatihah, wajib enggak? Nah, itu enggak tahu. Wajib. Takut ngawur. Alasannya apa wajib? Karena itu kaulan wahidan kan, itbat basmalah usulnya. Enggak, ini kalau imam yang lain. Oh, imam yang lain. Yang lain maksudnya imam yang lain. Imam belum belajar. Seandainya ada imam yang lain, ini untuk membandingkan ya antara pendapat Ibnu Katsir dengan imam yang lain. Yang lain siapa? Nanti daurahnya ikutin. Imam yang lain tergantung imamnya siapa, Ustaz kan? Lagi, misal nih ada imam yang lain, beliau tidak mewajibkan basmalah, artinya boleh menyambung 2 surat tanpa basmalah, ya kan? Terus ketemu antara Anas dengan Al-Fatihah. Kan setelah selesai 30 juz biasanya kita kan pesta-pesta gitu. Nah ini enggak, ini ada qori, ada pembaca Quran, membaca Anas, ya, kemudian pengen ngajinya mulai lagi Al-Fatihah lagi. Sementara dia mengikuti pendapat imam yang tidak wajib basmalah, maka wajib enggak basmalah? Enggak. Wajib. Ada yang enggak, ada yang wajib. Waduh, ada khilaf baina fuqaha. Ada perbedaan di antara para ulama ini. Wajib, gimana? Untuk yang tidak yang itu wajib pakai basmalah. Kan dia tidak dia berpendapat Al-Fatihah itu harus kecuali Al-Fatihah ya, Ustaz, kecuali Al-Fatihah. Kan dia berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kayak Imam Abu Amr gitu. Wajib. Ya, nanti imamnya siapa ikuti daurahnya. Oke, gimana Ustaz? Tadi ada yang tidak. Terus ada yang wajib. Wajib. Untuk kalau yang wajib. Kalau yang wajib alasannya apa Ustaz? Ya karena Al-Fatihah gitu aja sih. Karena Al-Fatihah kenapa? Tetap wajib. Ya karena surat Al-Fatihah jadi wajib baca basmalah. Ya pokoknya itulah arahnya itulah Ustaz, pokoknya wajib. Kalau yang tidak wajib kenapa Ustaz? Karena kan bukan bagian dari Al-Fatihah, dia berpendapat seperti itu. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu nggih. Nggih, jawabannya adalah semua ulama qiraat sepakat kalau antara surah An-Nas dengan Al-Fatihah ketemu ya, selesai 30 juz, kemudian ketemu surah Al-Fatihah, semua ahli qiraat sepakat wajib basmalah Ustaz. Ya, ini ijma'. Karena ya, ijma' ahli qiraat. Karena ijma'. Karena ijma' semuanya, walaupun Al-Fatihah itu basmalahnya khilaf, apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau bagian dari pembuka surat, kan khilafnya cuma 2. Ya kan? Dia itu bagian dari ayat di surah Al-Fatihah atau itu dia bagian pembuka surat, itu kan khilaf. Tapi kalau masalah menyambung antara Anas dengan Al-Fatihah, semua sepakat harus dibaca begitu. Ya, karena khilafnya itu bukan masalah. Itu ijma'nya berdasarkan apa? Karena khilafnya kan cuma 2, apakah basmalah itu pembuka surat atau bagian dari ayat gitu kan. Nah, intinya basmalah tetap eksis. Nah, karena khilafnya cuma 2, kan nggak ada yang membahas Al-Fatihah ini
dibukanya dengan apa? Ada Oh. bukaan yang lain nggak? Dengan ta'awud langsung alhamdulillah boleh nggak? Nggak boleh, karena khilafnya cuma 2 basmalah itu. Apakah dia pembuka surat saja sehingga hukumnya sunnah dalam arti bukan bagian dari ayat, nggih? Atau dia bagian satu ayat dari surah Al-Fatihah, itu kan khilaf. Berarti- Namanya pembuka, namanya Al-Fatihah kan pembuka Al-Quran. Makanya orang yang berpendapat bahwa surat-surat Al-Quran itu dibuka tanpa basmalah itu boleh, sehingga membacanya ketika bersambung dengan surat yang lain itu tanpa basmalah boleh, tetap berpendapat untuk Al-Fatihah tetap pembukanya basmalah gitu. Oh iya. Nangkep nggih? Iya, Ustaz. Oke, lanjut. Harusnya pertanyaan ini ya, kok dibahas sama saya sih, aduh. Lanjut, isti'adzah dan basmalah sudah, ini udah praktek kemarin. Bab mad. Ya seperti itu, Ada- Ustaz. Beda seperti sama itu. hafaz. Kalau hafaz munfasil 4-5. Oke. Kalau hafaz mutasil 4-5. Kalau ini 2 Iya. munfasilnya. Mad badal sama seperti hafaz 2 rakaat. Ada kasus menarik nggak di Ibnu Katsir tentang mad? Jangan deh, nanti pertanyaan saya jadi kejawab. Ada- Nanti aja, nggak usah dibahas. Dan lain Langsung aja bab silah. satu wajah silah mim jamak. Oke. Boleh iskan nggak? Iskan di mana? Di silah mim jamak. Oke. Boleh tapi nggak jadi silah dong kalau iskan. Lagi saya tanya, Imam Ibnu Katsir membolehkan iskan nggak mim jamak? Boleh kan? Boleh ya, mensukunkan Jika wakaf. Iya, kayak gitu kan ya. Kayak kolon kan begitu juga. jika Tapi kolon waqaf. 2 wajib. Bagus. Wakaf boleh. Ketika Oke, wakaf. jadi Imam Ibnu Katsir mengiskankan mim jamak hanya ketika waqaf. Ya, ketika silah ada nggak yang disukun? Wawunya disukun. Kalau mim jamaknya nggak ada. Mimnya Mim jamak. nggak ada. Mimnya enggak, wawunya kan disukun. Gadu. Terus Oke. Silah mim jamak berarti clear nggih? Imam Ibnu Nggih. Katsir hanya mensilahkan mim jamak dan beliau hanya mesukunkan ketika waqaf ya. Mim jamak itu apa sih, Ustazah, coba? Mim jamak itu menyatakan pelakunya banyak. Hum itulah. Domir hum. Nah, dia itu termasuk huruf ziyadah atau huruf asliyah? Kalau Di maksudnya riwayat ini. Siada. maksudnya dia Siada. bahan. Siada. Waduh, ini kalau saya bahas panjang-panjang, pertanyaan saya kejawab, nggak usah ya, dibahas. ini sekalian dijawab Ustadz. Sekarang tadi mati lampu di sini Ustadz. Tadi mati lampu, sekarang udah agak terang sedikit. Cuman perbedaan istilah Ustadz. Oke. Ya, perbedaan istilah. Jadi kalau di sini biasanya istilahnya mim kalimah dengan mim jamak. Mim kalimah jadi bukan mim ziyadah. Oh, mim kalimah, gitu. Bagus. Istilah Jadi maksud mim kalimah itu mim bagian dari seperti contohnya alim kan, wajah. Oke. Ya, alim. Kan ada yang alim juga. Jadi mimnya itu mim sukun, tapi bukan mim jamak, tapi mim kalimah. Oke. Kalau maksud Ustadz di sini berarti yang mim zaidah itu yang maksudnya adalah jamak itu ya Ustadz ya, mim jamak itu ya. Oke. Lagi? Gimana? Udah terang Ustadz. Nggak terang. Udah, nggak usah dibahas, nggih. Udah terang kan? Udah terang. Suaranya hilang, Ustaz. Nggih. Tes. Halo. Tadi gimana, Ustaz? Nggih. Tadi gimana, Ustaz? Yang mim jamak ziyadah atau bukan atau gimana? Lagi, dia itu zaidah atau asliyah mim jamak? Dia ada berarti Ustaz ya. Ziyadah, ya. Ziyadah. Nggih, cara mengetahui dia ziyadah atau asliyah caranya gimana? Tanda Mengetahui ada. bentuk asli. Bentuk asli sih. Nggak tahu, Ustaz, caranya gimana sih? Yang sudah terang boleh menjawab? Jadi sebelum mim jamak itu didahului huruf kaf, Bolehkan huruf h, dengan H. huruf ta. Cuman harus hati-hati karena ada beberapa kalimah didahului oleh
salah satu dari ketiga huruf tersebut, tapi mimnya mim kalimah atau mim asliyah. Ini kayaknya yang mendengarkan puyeng ini, Ustazah. Jadi maksudnya tanda-tanda mim jamak itu sebelumnya didahului oleh huruf Kaf. hum kan, hum, tum dengan kum. Jadi yang bisa dijadikan clue sebelum mim jamak itu didahului oleh huruf ha, huruf ta, dan huruf kaf. Oke. Clue. Tapi itu cara mengetahui itu mim jamak, nggih. Ciri-ciri mim jamak, nggih. Iya, cara Seperti domir. Domir yang pelakunya banyak orang maksudnya kan jamak. Nggih. Ya, kalau kita ngomongnya sama orang yang ngerti bahasa Arab kan mungkin lebih mudah kan. Betul. Ya, tapi kalau untuk memberi pemahaman kepada orang yang belum ada basic bahasa Arab, bisa clue tersebut. Clue-nya itu, oke. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui mim itu zaidah atau asliyah gitu, Ustazah? Kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara mengetahui itu mim jamak atau bukan, clue-nya itu gitu kan. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengetahui ini zaidah atau asliyah gimana? Mencari akar katanya, Ustaz. Mencari akar kata udah mulai lumayan. Iya, kalau terus yang pelakunya mufrad, Ustaz. Kalau fiil itu fiil yang pelakunya satu, itu kan ketahuan dia zaidah apa asli. Saya mau ngomong tapi jadi jawaban, nggak usah deh. Ngomong aja, Ustaz. Ya udah deh, saya ngomong ya, biar terang ya, biar listriknya nyala. Ya, caranya adalah jika huruf tersebut dibuang, maka kata asalnya masih memiliki makna aslinya. Contoh. Nangkep nggak kalimat saya? Hukum gitu ya, Ustaz. Kenapa? Ustadz yang contoh ini ya. Ya makin terang nanti. Ya nggak apa-apa, Ustadz, bagus makin terang. Ya, jika huruf ziyadahnya ini dibuang, kan Ustadz tadi bilang ini kan cari akar katanya gitu. Nah, akar kata itu ketika ketambahan huruf, kan hurufnya jadi huruf ziyadah. Cara mengetahui itu ziyadah atau bukan, ya tinggal aja dibuang aja itu ziyadahnya. Ya kata apa benda, sifat, kata benda apa kata kerja, Pak? Ya, banyak. Banyak, ya. Ya, nangkep Ustaz nggih? Contoh gini, alaihim, alaihimu gitu, gimana cara ininya? Bukan itu bahasan kita bukan itu. Ini contohnya seperti lam ya, katabu kayak gitu. Tinggal ya gitu ya. Ulangi salah gimana? Jadi contoh perkataan. Contoh coba perkataan, salah satu aja dulu. Okay. Misalkan contoh perkataan ini lam yahkum gitu kan. Yeah. Kalau maksud Ustadz untuk mengidentifikasi dia mim jamak atau bukan, kita buang kumnya itu. Kan nggak ada perkataan yah aja gitu kan maksudnya. Okay. Nah, berarti yang kumnya itu adalah mim asliyah atau mim kalimah itu. Kayak kalimat fahkum ya. Fahkum. Yahkum, lam yahkum. Okay. Nah, pokoknya udah ngerti lah ya. Ustazah tolong bahasanya disusun yang bahasa terbaik supaya jadi kitab nanti, Masya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut. Ustaz, ya udahlah nanti aja. Okay. Oh ini. Kalau kita mau detailkan itu bisa satu pertemuan dong, ya. Kita agak cepat dulu, ya. Baik. Lanjut, hak kinayah. Apa itu hak kinayah? Hak domir. Hak domir, terus? Hak domir. Yang menunjukkan orang ketiga. Saya boleh nggak menyebutnya hak silah? Boleh. Boleh. Ya sudah, saya tulis definisi hak silah. Apa ternyata hak silah? Hak domir. Apa ini? Al-mufrad, al-muzakkar, al-ghaib. Nah, dia ziyadah atau asli? Asliyah. Ziyadah an biniyatil kalimah. Ditakhrij al-asliyah al-buniyatil kalimah ya. Jadi hak silah ini adalah ziyadah. Kenapa? Kalau dia dihilangkan haknya, kalimatnya masih apa? Masih bermakna suatu kata.
Ya, tetapi kalau dia dihilangkan, kemudian maknanya jadi hancur lebur, maka termasuk hak asliyah. Contoh hak asliyah adalah fasamma wajhullah. Di sini hak dhamir atau hak silah atau hak kinayah atau hak asli? Asli. Hak asli. Kenapa hak asli? Kalau dihilangkan maknanya jadi rancu, jadi Enggak bisa, wajah enggak bertemu. La illam yang tahil munafiqun. Nah, di sini. Ini hak dhamir atau hak asli? Hak asli. Kenapa hak asli? Karena kalau dihilangkan nggak bisa itu, nggak bisa. Nggak bermakna sama sekali. Dah clear ya? Ustaz, ini pelajaran yang baru nih ya. Ustaz, ini pelajaran yang baru hari ini berarti ya, yang ini. Iya, ya? Iya. Yang definisi istilah. Seperti yang sebelumnya itu murojaah tadi ya. Iya. Kita masuk hak. Dah lanjut. Nah, hak kinayah atau hak dhamir atau hak silah ya. Ini ada di isim, ada di fi'il, ada di huruf. Contoh di isim, man utiya kitabahu biyaminih. Nah, hak di sini hak dhamir atau hak asli? Dhamir. Dua-duanya apa salah satunya? Dua-duanya. Dua-duanya. Di sini disilah atau diiskan? Silah. Nah, ini bacaan Ibnu Katsir atau Imam Hafs? Imam Hafs. Ini Imam Hafs. Kalau Ibnu Katsir? Kasroha. Dan sila mati. Kita bihi ya. Kita bihi. Kemarin tuh yang kaidahnya. Ini kan jadi kasro kan? Kasroha kan? Hukumnya mana hukumnya? Tetap Ustaz sama itu. Lupa Ustaz baca coba pakai riwayat Ibnu Katsir gimana? Ya, ini kita sedang membahas apa itu hak kinayah dulu. Ya, belum masuk ke Ibnu Katsir belum. Ya, nangkep ya? Supaya clear dulu hak kinayah. Ya, Imam Hafs bagaimana, Imam Ibnu Katsir bagaimana. Nanti setelah ini, ya. Repotnya punya murid pinter itu gini kok. Jadi kita baru menerangkan apa gitu, pikiran muridnya udah nyampe mana. Nggak tahu gitu ya. Amin. Lanjut ya. Jadi dia bisa diisim ini baru hak kinayah, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, ya. Dia bisa di fi'il, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Nah, perbedaannya apa? Kalau kitabahu ada silah. Kalau yu'tihi disilah enggak? Enggak. Kenapa enggak disilah? Sebelumnya sukun. Sebelumnya jadi sukun, jadi enggak panjang. Imam Hafs membaca seperti ini itu beliau tidak mensilah hak dhamir karena syarat dari Imam Hafs harus apa? Harus di antara dua harokat. Imam Ibnu Katsir gimana? Dia boleh. Sebelumnya nanti setelah ini ya. Sabar setelah ini ya. Ini mau pelan-pelan ya, edisi pelan-pelan ini. Sukun dan setelahnya harokat. Ya, ini baru edisi pelan-pelan nanti dulu. Bisa di huruf. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Nah, di sini ada di huruf bihi, dia disilah. Ya. Oke, lanjut. Nah, hak kinayah itu akan menjadi mat kalau ada di antara dua harokat. Ini kesepakatan semua ulama. Ya. Dan disebut dengan mat silah. Kita agak singkat-singkat aja deh. Ya. Nah, bagaimana Ibnu Katsir? Ibnu Katsir, coba Ustazah baca coba. Bil idhofah lima tuqaddim. Betul ya Ustaz? Bil idhofah lima tuqaddim. Gimana? Lima taqaddam lalu. Lima taqaddam. Terus?
Ini Nah, Ustaz, nggih, Imam Ibnu Katsir infirad. Ibnu Katsir, Yunfaridu nggih. Yanfaridu Nggih, yanfaridu itu Katsir. Ibnu Katsir an ghairihi minal qurra fi annahu Yasilu yasiluha al-kinayati. akan kinayah al-mutaharrikah bi harfi maddin ya awaw hatta wa inna kana In kana qabluha sakin wa yamudduha bi miqdari harakatain bi syarti an yakuna ba'daha mutaharrik. Syaratnya setelahnya berharokat, sebelumnya sukun. Itu dengan mensilah ya, Ustaz. Oke. Jadi Imam Ibnu Katsir termasuk satu-satunya yang berpendapat bahwasannya walaupun sebelumnya sukun, tetap beliau mensilah. Udah, clear nggih? Satu-satunya Ustaz ya. Nggih, ini pendapat beliau. Nah, contohnya ini. Ya. Satu matiha inayah inda Ibnu Katsir. Yatakhassan. Beliau hanya syaratnya yang penting setelahnya berharokat aja beres sudah. Sebelumnya mau berharokat, mau sukun nggak apa-apa? Iya, sebelumnya nggak ngaruh mau sukun mau harokat beliau tetap mensilah. Oh iya, bentar, saya catat dulu. Ya, contohnya au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Ya, fihinya 2. Ya, fihi dhulumat 2 harokat. Mensilahkan waw mat. Ya, dan jika dia dhamma wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ya, karena kumu kan li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ini silahnya mana? Kumu silahnya silah. Terus tajiduhu nggih, tajiduhu indallah. Nah. Wa ma tu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Jadi kumu min disilah, tajiduhu inda disilah. Ini kok Udah masuk beres ya? Inanya Ustaz, yang kumu itu kan masuk harusnya apa? Mim jamak ya? Mim jamak. Okay. Ini yang dikuatkan maksudnya tajiduhu indallah. Udah clear nggak? Iya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau setelah hak dhamir atau hak silah atau hak kinayah itu adalah huruf mati, maka beliau tidak mensilah. Sama dengan qiraat yang lain seluruhnya. Ya, tanpa mat. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Jadi hak apa? Annahul langsung. Ustaz, slide sebelumnya bisa diulang nggak sebentar? Yang sebelumnya. Ini. Iya. Oh, iya. Udah clear nggak ya? Yes. Ya. Nah, kesimpulannya. Ya. Ini kurang lebih. Ya, ini kesimpulan kemarin. Ada beberapa kata yang juga dikhususkan. Ini farusnya, Ustaz. Ini termasuk farusnya. Ya, dia masuk hak dhamir.
Udah kita bahas kemarin kan. Oke, lanjut sekarang. Udah nggih? Beres ya, Domir? Sila, hak sila sudah? Pokoknya bab sila beres ya. Kita masuk sekarang bab Hamzah. Wis, mantap Hamzah. Ngomong-ngomong 7 menit, Hamzah beres nggak ya? Ini deh, Hamzah dalam mudah-mudahan satu kalimat ya, satu kotak ini kita bahas deh. Ya. Jadi pertemuan dua Hamzah itu bisa terjadi fi kilmah bisa terjadi pada satu kalimat. Bisa juga fi kilmatain terjadi pada dua kalimat. Ya kan? Fi kilmah kalau satu kalimat pertamanya fathah, keduanya bisa apa? Tashil. Fathah. Yalah, belum bahas hukumnya, bahas kemungkinannya. Ini pinter banget santrinya ini, Masya Allah ya. Levelnya lain gitu. Kita lagi langit 1, ini langit ke-7 gitu. Doanya Ustaz, amin, amin. Oke, bagus ya. Saya kemarin ngajar kakek-kakek gitu ya. Beliau bacanya susah gitu kan. Saya bilang, ngaji Quran itu usahakan ucapan kita di kata A, tapi pikiran kita udah di kata C gitu kan. Ya, oh gitu secara ngajinya ya, iya, biar ngajinya itu lancar gitu. Nggak taunya kelewatan ya. Santrinya ini kita bahas A, sudah ngomongin C. Sabar gitu. Ya, pokoknya ngadepi saya sabar lah ya. Jadi kita adu kesabaran aja nih ya. Baik, lanjut. Fikil mah dalam satu kalimat ya. Apa yang terjadi dalam satu kalimat itu? Pertama fathah, yang kedua bisa fathah. Ya, pertama fathah, yang kedua bisa dhammah. Pertama fathah, yang kedua bisa kasroh. Sampai sini ada pertanyaan? Contoh, a'anzartahum a'ulqiya a'immah. Cara bacanya gimana setelah ini? Yang penting ini dulu strukturnya. Ini itu kata ya, A-nya bukan istifham itu yang A yang pertama. Nah, kalau dalam satu kata pasti hamzah istifham. Baru aja saya mau ngomong. Soalnya kan kayaknya pertanyaan gitu. Nggih, pasti ya. Hamzah dalam satu kata itu pasti istifham. Nggak mungkin ada dua hamzah dalam satu kata bukan istifham. Oh iya. Not. Nggak mungkin ya. Di Al-Quran itu nggak mungkin dua alif ketemu, dua hamzah ketemu, kemudian dua waw ketemu, ya, kecuali ada khilaf pengecualian. Ya, termasuk dua hamzah nggak mungkin, kecuali hamzah istifham ketemu dengan kata yang lain. Itu masuk hukumnya dalam hamzah fi kilmah, ya, hamzatan fi kilmah. Dua hamzah dalam satu kata, jadi dianggap satu kata ya. Sampai sini clear nggak? Clear. Nah, gimana cara bacanya? Sebentar, nanti dulu ya. Kita bahas dulu fikil matain. Ya, dua hamzah di dua kata. Pertama, dia bisa sepakat harokatnya. Fathah-fathah, kasroh-kasroh, domah-domah. Ada tiga keadaan. Ya kan? Yang kedua, dia bisa berbeda harokatnya. Fathah kasroh, fathah domah. Ya. Kemudian domah fathah. Ada 5 pokoknya intinya. Daripada panjang-panjang pokoknya ada 5 ya. Kalau perlu setelah ini kita PR, kan waktunya mau habis kan. Ya Allah, PR-nya banyak Ustaz. Loh, katanya pengen PR. Kata siapa? Kata peserta. Ya nggak apa-apa deh, ikhlas. Harus ikhlas. Keikhlasan menentukan keilmuan ya. Keberkahannya ilmu ya ikhlas. Dah, ini boleh tanya ya Ustaz. Yang nggak bisa ngejawab boleh dijelasin ya Ustaz. Iya. Ya, yang saya sudah tanya ternyata nggak bisa menangkap pertanyaan saya, boleh bertanya kembali. Itu kurang baik apa gurunya, ya Allah. Allah. Nggih, ya. Kayaknya satu-satunya di dunia deh. Nggih. Jadi saya dulu diajarin gini ya, masa depan
ya generasi masa depan ini yang terbaik itu bukan yang pinter jawab, bukan. Tapi yang pinter membuat pertanyaan tuh. Ya, saya juga dapat kalimat, ini kalimat nggak bener ya, makanya saya jadi kayak gini. Jadi orang itu ditentukan dari pertanyaannya. Ya. Kalau pertanyaannya keren, berarti orangnya keren. Kalau bingung gimana? Orang lagi bingung gitu, masa divonis tidak keren gitu kan, lagi bingung kan, nggak bisa divonis tidak keren terus kan. Belum keren ya, sedang menuju gitu ya. Jangan takut lah, jangan takut bener ya. Belajar ya. Ini bukan memvonis loh ya, saya sama sekali tidak memvonis siapapun. Jangan ada yang tersinggung. Oke, ya, jadi maksudnya bertanya itu ada adabnya, ya, itu menunjukkan kualitas kita, ya, itu menunjukkan kita itu sudah beradab atau belum itu. Ya, saya pernah ada guru itu, wah, pesertanya jenggotnya panjang gitu kan, pandangannya tajam, ini kayaknya berilmu ini ya. Nah, guru saya ini ngisi kajian, ya, ketika sesi tanya jawab, orang itu nanya, wah, ternyata pertanyaannya sangat sepele gitu kan. Ngerti maksudnya ya? Nangkep. Bingung, Ustaz. Sepele itu karena mungkin memang gimana ya? Jadi artinya, tapi memang bertanya gitu. Artinya beliau itu bisa dinilai dari pertanyaannya gitu loh. Ya. Iya. Nangkep ya? Jadi pertanyaan itu menentukan kualitas kita gitu. Oke. Jadi takut nanya. Loh, juga jangan takut nanya, jangan takut benar. Kalau Anda merasa ini benar harus ditanyakan, jangan takut benar. Ya, tapi harus ditata pertanyaannya. Pertanyaannya ini bagaimana nih supaya bagus, ya, supaya ustadznya nangkep pertanyaan, maksud dari pertanyaan kita itu langsung clear, ya, supaya juga ada ilmu yang bisa didapat. Karena kalau coba tanya Gus Baha itu benci dengan pertanyaan. Kenapa? Karena pertanyaan itu memiliki dua kemungkinan. Satu, mengungkap kebodohan murid atau mengungkap kebodohan guru. Gitu. Jadi kalau muridnya bertanya, pertanyaannya jelek, muridnya jadi ketahuan jeleknya. Kalau murid bertanya, kalau kemudian gurunya nggak bisa jawab, gurunya jadi kemungkinan bisa ketahuan jeleknya. Jadi beliau paling nggak suka dengan sesi pertanyaan. Itu versi beliau. Kalau saya berbeda, saya malah senang bertanya jawab sehingga saya bisa tahu siapa Anda. Wis. Dari pertanyaan Anda. Lah kamu bingung kan, kamu aja bingung, kamu nggak tahu, kamu aja nggak tahu gitu. Kenapa? Susah kalau gitu mau belajar sama Gus Bahala nggak boleh nanya, piye toh? Ya karena beliau sudah menerangkan ilmunya detail sekali gitu. Kalau Anda bertanya itu malah merepotkan beliau, udah dikasih detail masih nanya nggak penting, biasanya gitu. Nggak, ini setiap guru punya prinsip loh ya. Dan kita harus tahu, oh beliau ini prinsipnya apa, dan kita bisa mengambil pelajaran apa di dalamnya gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hikmah itu, yu'til hikmata may yasha. Ini kok jadi bahas apa namanya? Bukan qiraat sih. Ini untuk mengulur waktu aja ya, supaya saya ada pertanyaan ya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Berhubung sudah jam 17.22, seingat saya tadi saya memulai jam 17.20. Ya. Suatu saat nanti akan saya kalau bisa 1,5 jam ya. Tapi saat ini kepala sudah pusing dan saya merasakan kepusingan semua ustadz-ustadz sekalian, sehingga atau masih kuat? Enggak kok Ustadz, masih segar. Masih segar. Oh. Nah, udah terang lampu nih sekarang. Oh, udah terang, baik. Belum makan siang. Break dulu makan siang. Nggih, singkat cerita ini ya. Jadi pertama pasti hamzah istifham, ya kan? Dan namanya hamzah istifham pasti fathah. Dan kedua bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Cara bacanya gimana? Tashil hamzah kedua tanpa idkhal. Ini kaidahnya. Ya. Sampai sini mudah-mudahan ditangkap. Prakteknya Ustaz kayak ini waktunya nggak bisa praktek. Waktunya terbatas ini. Ya pokoknya saya terangkan dulu, prakteknya besok. Ya. Dan ini ada catatan.
ya banyak sekali catatan. Nanti bisa ketemu dengan 3 hamzah. Ya, nanti Al-Bazi beda lagi bacanya. Kunbul ada lagi beda sedikit. Ya, dan ini nggak Ahlul bisa Hamzah ya. sebentar. Ahlul Kenapa? Hamzah berarti dengan untuk kasir Ahlul Hamzah. Banyak kaidahnya. Nggih, makanya tadi saya tanya, ini kuat nggak ini kira-kira menangkap amanah? Ya, supaya lebih enak pertemuan berikutnya aja nggih, insyaallah nggih. Nah, ini ada tambahan-tambahan ya. Kolun bagaimana ya, kunbul gimana dan seterusnya ya. Panjang cerita ya, karena Bab Hamzah itu kalau kata Pak Kiai urusan sama Pak Hamzah itu panjang. Ya. Iya. Makanya huruf mat kalau ketemu Pak Hamzah jadi mat berapa? Mat Bisa 4. lazim. Nggih. Kok mat lazim? Yang harusnya mat topi 2 jadi 4 jadi atau 5 gitu-gitulah. Nggih, berarti kita cukupkan sampai sini dulu. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dibukakan pintu kelebaran dada yang seluas-luasnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita belajarnya ini dimuliakan ya di dunia wal akhirah, kita dijadikan pejuang istiqomah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua terhapus dosa-dosanya ya, kita semuanya dimasukkan nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Qur'an, atas keberkahan Quran yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita telusuri ilmunya ya, yang kita dakwahkan nanti seluas-luasnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan.